Tidak terasa Ramadan sudah di ambang pintu. Kalau berbicara masalah Ramadan, secara etimologi, Syekh Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arabnya berkata, menata satu bahasa Ramadan. Jadi Ramadan itu berasal dari kata Ramidha, yarmadu, Ramdan, wa Ramadan. Jadi Ramadan itu arti dasarnya adalah syiddatul har, sangat panas. Kalau kita buka kitab tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah, Syekh Umar bin Sulaiman Al-Ujaili, beliau mengartikan kata Ramadan itu ay al-ihtiraq. Al-ihtiraq itu artinya terbakar. Jadi kalau Ibnu Manzur mengatakan Ramidha yarmadu Ramdan artinya sangat panas, Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ujaili mengatakan Ramadan itu artinya terbakar. Jadi ada kesesuaian makna antara panas dan terbakar. Dan ketika kita berbicara tentang panas dan terbakar, artinya salah satu faidahnya Ramadan itu satu ajang, satu media untuk membakar, kira-kira begitu. Lalu Ramadan itu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan di dalam satu tahun, Allah pilih panglimanya, pemimpinnya adalah Ramadan. Yang intinya satu faidahnya adalah membakar. Yang dibakar apa Bang Madas dengan Ramadan? Ihtiraquz dzunub. Yang dibakar oleh Ramadan adalah dibakar dosa-dosa kita anak manusia. Maka man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah bersabda, siapa manusia yang puasa Ramadan dengan semata-mata beriman kepada Allah dan mengharap rahmat Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosa-dosanya sebesar apapun dosa kita, rontok, angus dengan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dulu ketika Allah baru menciptakan dua komponen pada setiap tubuh manusia, yaitu syahwat dan akal. Kan kalau manusia ada syahwatnya, ada akal pikirannya. Kalau binatang syahwat diberikan, tapi akal pikiran kagak ada. Manusia diberikan syahwat, artinya nafsu gitu ya, dan diberikan akal pikiran. Manakala Allah baru saja menciptakan dua komponen penting pada tubuh manusia, yaitu akal dan nafsu. Maka Allah memanggil akal, wahai akal, kemarilah engkau. Gitu Bang Madas. Itu akal dipanggil sama Allah. Maka akal tersebut mendekati Allah. Kemudian Allah menyuruh lagi kepada itu akal, wahai akal, mundur engkau. Maka detik itu pula perintah Gusti Allah, akal itu mundur. Apa sebabnya? Yang merintah adalah zat yang menciptakan akal. Allah kembali bertanya kepada akal, wahai akal, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Kata akal, ana abduka dha'ifuz zalil. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah dan hina. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Maka
Allah Subhanahu wa taala memberikan satu apresiasi kepada akal. Apa kata Allah? Ya aqlu, wahai akal, ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia ketimbang engkau. Dipuji sama Allah akal. Ketika akal tersebut menguasai nafsu, emosional, keadaan dan sebagainya. Dan itulah letak perbedaan antara manusia dan binatang. Tapi kalau akal tidak digunakan dengan sesuai proporsionalnya, sesuai dengan proporsinya, maka akal terjerembab, nafsu meningkat, balhum adallu sabila. Bahkan manusia seperti itu ketika tidak mampu akalnya memberikan pengarahan hidupnya, dia lebih sesat ketimbang hewan. Tapi ketika akal berperan di dalam rangka memberikan satu solusi kehidupan, mencari jalan keluar yang terbaik, yang tidak keluar daripada jalur Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ulama, maka bisa dikatakan manusia lebih mulia ketimbang malaikat Allah. Malaikat boleh jadi ribuan tahun bahkan miliaran tahun, ada yang sujud saja, ada yang ruku saja, ada yang menyanggah arsy Allah saja. Tugas malaikat masing-masing. La ya'sunallah. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Apa sebabnya? Karena malaikat tidak diberikan nafsu, tapi cuma akal pikiran saja. Kalau manusia akal diberikan, nafsu diberikan, tapi nafsu masih bisa dikontrol dengan akal, maka kita manusia lebih mulia ketimbang malaikat Allah. Itu yang pertama, Allah menciptakan akal. Setelah itu ciptaan kedua Allah, nafsu, syahwat. Begitu jadi dipanggil sama Allah, ya nafsu, wahai syahwat, wahai nafsu, maju engkau kepadaku. Itu nafsu tidak mau maju, padahal yang merintah adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah. Itu nafsu diperintah sama Allah, maju ente, nggak mau dia. Mundur ente, kata Allah. Nggak mau juga, meneng baik. Akhirnya itu nafsu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, wahai nafsu, man anta wa man ana. Begitu. Nafsu ditanya sama Tuhan, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Kalau tadi akal jawabannya apa? Aku adalah hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang hina, dan engkau adalah Tuhanku, gitu ya. Sekarang nafsu ditanya sama Tuhan, ente siapa, ane siapa? Apa kata nafsu? Anta, anak-anak. Songong wat nafsu. Lulu gua. Yang menciptakan Allah, yang menjadikan Allah, yang memberikan ruh pada nafsu Allah, diciptakan oleh Allah. Allah nanya, ente siapa, ane siapa? Jawaban nafsu, ente ane. Oh, ini kalau RT gitu dikeplak tuh pakai centong sayur. Oh begitu. Akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk memasukkan ini nafsu ke neraka jahanam. 100 tahun. Digodok, digejik, dipukul, dipalu. Hancur, dibikin baru lagi. Hancur, bikin baru lagi. Bukan seminggu, 100 tahun di neraka jahanam. Itu nafsu direbus. Lulus wisuda 100 tahun, angkatan pertama reuni dong. Panggil. Kalau bahasa kita ini udah kapok kali ini bocah ya. 100 tahun loh dihajar.
Udah pakai ini toga wisuda. Tanya lagi tuh sama Allah. Diperintah. Akal, lo kapok kagak? Diam aja dia. Coba maju sini. Masih menang baik. Tidak bergerak selangkah pun untuk menuju Allah. Mundur dah. Ogah juga. 100 tahun diazab di neraka masih enggak berubah. Man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Pertanyaannya pun masih sama dengan yang kedua, dengan yang pertama, tapi jawabannya masih tetap sama. Ana, anta. Ane, ente. Songong nih mah. Malaikat ceburin lagi ke jahanam 100 tahun. Siap ya Allah. Berarti berapa ratus tahun? 200 tahun. Dipukul, dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana amatlah rugi. Dapatkan kasetnya dan buru-buru bakar. 100 tahun diazab lagi sama Allah. Wisuda kedua datang. S2 200 tahun dia azab di neraka jahanam. Pengen tahu ada perubahan apa kagak? Allah nyuruh, ya nafsu taqaddam, maju sekarang. Masih diam aja Bang Toha, masih diam aja. Mundur dah. Nggak mau juga. Man anta wa man ana. Ana abdun wa anta rabbun. Kenaikan dikit. Saya seorang hamba, engkau Tuhan. Kan ngocol namanya. Ogah amat ngakuin kalau Allah itu Tuhannya. Ana hamba, ente Tuhan. Luar biasa. 200 tahun dia azab di neraka jahanam. Akhirnya hukuman ketiga. Wahai akal, wahai malaikat, ceburin ini nafsu fi naril ju', di neraka kelaparan. Jangan kau siksa dia. Jangan kau hancurkan dia, tapi 100 tahun jangan kasih makan. Jangan kasih minum. Apalagi ngerokok, jangan. 100 tahun bikin lapar dia. Namanya narul ju', neraka kelaparan. 100 tahun masukin. Ini cacing grok, merdeka. Cacing kebangetan laparnya dia mau terus. Merdeka atau mati. Lapar ya kan? 100 tahun akhirnya nyerah juga dia. 100 tahun wisuda ketiga S3. Tanya sama Tuhan, sama Allah. Nafsu, maju ente. Maju juga rada setengah-setengah kayak tuan takur jalannya. Belegat. Masih maju. Nafsu, lu mundur dah. Mundur dia. Sekarang gua tanya. Ente siapa, ane siapa? Ana, saya hambamu. Tapi ngomong masih nggak pakai etika. Kalau akal kan ditanya, aku adalah hamba-Mu yang hina, yang lemah ya Allah. Ini kagak masih baru cuma ngakuin. Aku adalah hamba-Mu. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dari penjabaran ini riwayat bahwasanya nafsu yang ada pada tubuh manusia dihancurkan oleh api jahanam yang konon kabarnya 70 kali lipat bandingannya dengan api dunia. Bahkan ada satu riwayat andaikan penghuni neraka dibalikin ke dunia, dibakar dengan api dunia, layanamuna, maka penduduk neraka pasti tidur pules lantaran api dunia yang ngebakar dia kebangetan adem. Luar biasa.
Kita jangan kata pakai api dunia begitu. Ngerokok kebalik aja jontor bibir kita. "200 tahun diazab oleh api neraka jahanam, nggak ngaruh tuh itu nafsu syahwat. Tapi 100 tahun disuruh lapar, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum, baru nunduk. Itulah momen Ramadan. Puasa sebulan suntuk untuk meredam nafsu. Paham ya?